trend line tadi dicari, pakai googling trend line. Trend line and spreadsheet. Nah, gitu. Nanti akan dapat kurva, lalu akan di-set R-square-nya. R-square disebut sebagai indeks korelasi. Nanti udah usah ngitung, itu sudah keluar sendiri. R-square. Nah, kemudian nanti ada ketemu slope. Slope itu gradien. Untuk berikutnya kita menyebutnya slope. Kalau gradien itu di matematika, di kimia fisika kita sebut slope dan intercept. Nah, contohnya ini. Nah, saya punya titik-titik ini, kemudian saya buat trend line. Begitu trend line di set, akan muncul garis ini. Garis ini adalah namanya trend line. Ini adalah titik-titik hasil pengamatan. Tinggal kita tambahkan di Excel, X-nya berapa, Y-nya berapa, di blok, insert chart, jadilah grafik. Dari grafik tinggal di customize, munculkan trend line, langsung garisnya keluar, jeret. Show question, persamaannya muncul. Show R-square-nya muncul. Gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini, maka ini adalah persamaannya, equation-nya, Y sama dengan AX plus B-nya. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Nah, lalu nilai R-square-nya adalah 0,831. Berarti tingkat kepercayaannya rendah, kurang dari 95%. Maka kita patut ragu-ragu, apakah betul ini garis lurus? Jawabnya, saya ragu. Kenapa ragu? Indeks korelasinya kurang dari 0,95. Dalam sains, mestinya yang baik adalah 0,99. Tapi karena kalian belajar, saya berikan toleransi 0,95. Di bawah itu harus ragu. Jelas ya? Kalau ragu bagaimana? Maka buat kemungkinan yang berikutnya. Karena persamaan itu tidak hanya linear. Ada kuadratik, ada eksponensial, ada logaritmik, ada hiperbolik. Yang kita sudah pelajari di power series. Ada E pangkat X, ada ln X, ada seper X, gitu ya, X plus 1. Nah, maka kita gunakan itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan kita punya data begini. Datanya itu seperti ini. Nah, terus kita coba data ini kita ubah. Ini kan aslinya X-nya, ini aslinya Y-nya. Jadi aslinya di depan sini dan di paling belakang sini. Itu data aslinya. Jadi data ini kita renggangkan, kita sisipi kolom-kolom di antaranya. Jelas ya? Ini adalah data, ini adalah kita tentukan nilainya karena variabel bebas. Ini sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Jadi ini nanti muncul, tinggal kita catat sekian, 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 sekian. Ini yang kita set sebelum percobaan. Ini yang kita dapatkan setelah kita lakukan percobaan. Jelas? Terus datanya direnggangkan, tabelnya direnggangkan. Nah, direnggangkan terus di sisi ini diisi E pangkat X, ln X, seper X. Caranya ini tinggal ketikkan sama dengan E pangkat E sama dengan EXP kurung blok di sini. Enter. Copy paste jeretek jadi semua. Yang di sini nulisnya gimana? Sama dengan tulis ln kurung buka blok kurung tutup enter. Drag ke bawah seret jadi semua. Yang di sini sama dengan 1 per klik di sini enter. Blok semua bergedak jadi. Nah, terus kalau kita ingin regresi linear, blok ini insert chart jadi linear. Kalau kita ingin eksponensial, blok di sini dan blok di sini insert chart jadi eksponensial. Kita pengen logaritmik, blok di sini logaritmik. Pengen hiperbolik, blok di sini dan blok sini jadi. Jadi menguji 4 ini gampang tidak? Gampang banget karena pakai komputer. Kalau nggak pakai komputer, lama banget. Masukkan datanya satu-satu. Ngitung dulu, ya kan?
Tapi karena sekarang pakai komputer semuanya jadi gampang, tinggal copy paste, kadang blok jadi gitu ya, grafiknya langsung jadi, nggak perlu pakai kertas milimeter blok. Nah, dari zaman dulu begitu, zaman saya pakai kalkulator satu-satu dilakoni, dijalani. Tapi saya tidak ingin kalian kembali ke masa lalu. Zaman sekarang sudah modern, gunakan saja yang sudah ada agar proses belajarnya bisa menjadi lebih cepat. Kalau zaman saya dulu lama belajarnya. Kenapa? Ngitungnya sendiri satu-satu. Jadi pekerjaan satu soal itu bisa satu tatap muka itu hanya untuk satu ini. Kan berarti tidak menghemat waktu belajarnya, jadi tidak efisien gitu ya. Kalau saya kembali ke masa itu berarti saya orang yang tidak efisien. Nah, lalu kita nanti bisa mencari hubungannya. Nah, nanti masing-masing dicari ini nilai korelasinya. Yang dipercaya adalah yang nilainya di atas 95%. Kalau ternyata 95%, berarti itulah yang benar. Nah, nanti waktu diregresi kan ada pilihan. Begitu regresi dipilih linear, nanti keluarnya segini. Linear segini. Dibandingkan mana yang paling dipercaya. Tentunya yang nilai R-nya paling tinggi. Nanti kalian hanya memilih kok di praktikumnya, tapi nanti kalian juga harus bisa mencoba ini tadi. Jadi jangan hanya menggunakan, kalau di lembar kerjanya kan semuanya sudah saya set. Kalian hanya tinggal klik-klik itu aja. Ya. Tapi nanti kalian tetap harus bisa melakukannya, ini sudah ada panduannya. Oke, itu caranya. Nah, nanti akan bagaimana dengan hubungan antara volume dan tekanan nanti bisa dicoba. Ini percobaan dengan berbagai model korelasi, nanti kan ketemu mana yang paling tinggi nilai korelasinya kayak ini. Ini tak coba pakai linear, ini tak coba pakai eksponensial, ini logaritmik, ini hiperbolik. Menurut kalian yang mana? Tadi pertanyaannya apa? Menentukannya? Mbak, nggak tentukan Mbak Rena. Yang 4. R square kan? Nah, R square paling tinggi atau paling rendah? Paling rendah. Yang garisnya itu lurus, yang bawah paling rendah. Jangan lihat garisnya, lihat R-nya saja, karena garis itu bisa menipu. Oh. Jadi lihatnya adalah R square-nya, R kuadratnya. Jadi fokus pada di sini. Jangan lihat garisnya, garis bisa menipu ya. Tak buktikan, garis bisa menipu. Ini saya mau membuktikan bahwa garis itu menipu. Anda pernah ditipu dengan garis oleh garis ya? Kalau ditipu oleh pacar mungkin. Bentar. Tak buktikan bahwa garis itu bisa menipu. Saya mau gambar. Drawing. Saya kalau gambar nggak pakai aplikasi dia, pakai ini aja. Gambar baru. New drawing. Ini saya gambar kota. Anda percaya garisnya lurus? Garisnya lurus atau bengkok? Percaya, Pak. Percaya. Tidak ada penggarisnya. Oh, ya. Saya ya, karena terlihat kan. Pernah enggak menjumpai gini? Bentar, ini saya mau buat lingkaran ini supaya menyentuh di sini. Menyentuh di sini. Menurut kalian sekarang kelihatan bengkok atau tidak garisnya? Apa tetap lurus? Bengkok. Kalian melihat bengkok kan? Ini mau bengkok ke bawah lalu membengkok ke atas lagi ya? Iya. Itu tipuan mata. Itu tipuan mata. Sebenarnya garisnya lurus. Jadi dengan adanya benda bengkok di sini, terlihat bahwa seolah-olah ini adalah bengkok. Nah, makanya tadi di grafik tadi, jangan percaya pada gambar. Percayalah pada nilai R square. Gitu. Bisa dipahami ya, karena pengamatan manusia itu bisa ditipu, bisa dengan mudah dimanipulasi. Jadi kalau hitungan itu sulit untuk dimanipulasi di sini. Jadi
fokus pada nilai R square-nya. Maka kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar bisa dipercaya. Ya. Nah, ini kita nanti harus mengenal Mr. Boyle, ya. Siapa Mr. Boyle, lalu bagaimana dia melakukan percobaannya sampai didapatkan sebuah simpulan. Kalau kalian sudah membaca ini, nanti waktu minggu depan praktikum kalian akan lebih mudah. Tapi kalau tidak membaca ini, ya tidak apa-apa. Setelah itu baru membaca untuk lebih. Saya mau membaca dulu Pak, supaya pikiran saya lebih terbuka, lebih bebas. Ya boleh. Pak, saya mau membaca dulu supaya nanti praktikumnya lebih terarah. Ya silahkan. Tapi yang penting jangan sampai dipahami sebagai sebuah dogma, ya, sebagai dogma, sebagai sebuah yang harus diyakini. Harus ketika mau membaca, setelah membaca ini harus ada muncul keraguan. Benar enggak sih yang dikatakan Pak Adito di tulisan ini? Saya harus membuktikan. Benar enggak seperti itu, gitu ya? Maka kalau kalian terbiasa begitu, terbiasa meragui apapun yang disampaikan dosen, maka sikap ilmiah itu akan muncul karena kritis. Sikap kritis muncul. Sikap kritis harus dimulai dengan keraguan. Tanpa keraguan, tidak mungkin Anda bersikap kritis. Siapapun dosennya, dimulai dengan ragu. Apa benar yang diajarkan? Pertanyakan. Minta konfirmasi bukti, gitu ya. Ya, tentunya dosennya belum tidak langsung menjawab ini. Biasanya mengajak, ayo kita buktikan bersama-sama. Maka kita akan terlatih untuk bersikap ilmiah di dalam perkuliahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi dengan mempelajari ini nantinya kalian akan mendapati ini, bahwa benar ternyata PV sama dengan NRT. Jadi ini adalah sebuah jalan bagaimana sampai pada PV sama dengan NRT, dan kita juga bisa tahu bahwa ternyata 22,4 liter per mol itu didapatkan dari situ toh ternyata. Anda kan biasanya hanya menggunakan bahwa 1 mol gas pada STP adalah 22,4. Nah, dari mana angka 22,4 itu muncul? Nah, saya yakin kalian belum tahu. Terus mengapa 0 derajat Celcius itu kok 273 Kelvin? Kalian hanya meyakini bahwa 0 derajat Celcius adalah 273 Kelvin, tapi belum sampai pada apa betul 0 Celcius adalah 273. Kalau iya, itu dari mana asal mulanya? Nah, nanti kalau kalian baca ini, kalian akan lihat bagaimana proses-proses itu berjalan dari generasi ke generasi, karena penemuan itu tidak ketemu dalam 1 tahun, tapi kita akan belajar dalam waktu 2 minggu. Jadi pengetahuan yang terbentuk bertahun-tahun akan kita pelajari selama 2 minggu. Tentunya memang tidak akan cukup kuat melekat, karena waktu yang pendek biasanya juga mudah untuk dilupakan. Benar tidak? Waktu belajar yang pendek itu cenderung instan. Semakin instan kita mendapatkan pengetahuan, maka semakin mudah kita melupakannya. Sama dengan mendapatkan uang secara instan, maka kita semakin mudah membelanjakannya. Benar tidak? Jadi kalau belajar secara instan, cara instan itu bagaimana dihafalkan semalam selesai, itu namanya instan. Pasti mudah dilupakan. Tapi kalau kalian berproses secara pelan-pelan, dengan kesulitan-kesulitan tertentu, dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, maka pengetahuan itu akan melekat erat di dalam pikiran, maka menjadi long term memory, bukan short term memory. Kalau saya mengajar di depan kelas, saya tidak pernah bawa buku. Karena semua pengetahuan itu sudah melekat, gitu ya, sudah melekat. Karena proses belajar saya itu panjang, lama. Setiap kali ada sesuatu, saya pelajari detail lagi. Sehingga benar-benar melekat. Maka itu menjadi long term memory. Long term memory itu sulit untuk dilupakan. Sulit untuk dilupakan. Kalau short term memory itu sangat mudah dilupakan. Kenapa? Karena cara mendapatkannya pun mudah. Iya. Maka saya tidak ingin kalian menghafal, dilarang menghafal. Silahkan dibuat analisis berdasarkan data, cari referensi-referensi sampai pada satu simpulan tertentu, dan simpulan itu harus muncul dari diri sendiri. Bukan karena membaca
simpulan yang ada di sini. Jadi di sini kan ada simpulannya. Jadi simpulan ini hanya sebagai pembanding. Apa yang kita simpulkan cocok nggak dengan apa yang disimpulkan di bukunya yang ditulis Pak Arjito. Kalau ternyata simpulan yang kita bangun sama, berarti kan kita sudah membangun pengetahuan sebenarnya. Itulah yang dimaksud dalam pembelajaran namanya konstruktivisme. Nah, saya ingin menekankan di sana, maka saya tidak ingin membebani kalian dengan perasaan, aduh, kerjakan tugas ini. Nanti ketika mengerjakan tugas, berlomba. Jadi suasananya adalah suasana lomba, bukan suasana tegang. Kalau lomba kan suasana ceria ya, gembira, senang. Ya, karena sifatnya adalah game. Nanti kita pakai game dan kalian beradu lomba, saling mengalahkan satu sama lain, tapi dalam suasana gembira. Tidak boleh ada rasa tertekan. Wah, saya tertekan karena kelompok kami ini kok begini. Usahakan bagaimana cara menikmati mengerjakan tugas dengan gembira. Sehingga nanti ilmu itu akan lebih mudah kalau suasana hati itu senang. Oke, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Sudah hampir 2,5 jam. Dan saya pikir tidak, atau kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, Mbak Rena, silahkan. Untuk kelompokan itu kan minggu depan, Pak. Apakah harus membaca buku panduan ini, Pak, yang sifat empiris ini, Pak? Atau silahkan membaca boleh, tidak boleh. Jadi, kalau membaca itu berarti ingin lebih terarah kan gitu ya. Kalau tidak membaca, pengen saya mengeksplorasi dulu. Setelah itu saya baru membaca untuk mencocokkan. Mau membaca boleh, tidak boleh. Nyatanya sudah saya berikan ya. Jadi silahkan dibaca boleh, tidak boleh. Tergantung kita ingin seperti apa. Kita ingin berpikir bebas seperti kalau Boyle itu bukan dari membaca dulu kan. Karena dia belum tahu dulu. Dia menemukan. Kalau kalian ingin seperti merasakan bagaimana Boyle menemukan tapi dengan resiko kalah dalam bertanding gitu ya. Resikonya kalah tapi kalian akan mengalami kepuasan batin. Ya, tinggal mana yang lebih bagi kalian yang lebih ingin dipilih. Tapi kalau membaca, otomatis kita dapat spoiler. Kalau nonton film itu spoiler. Spoiler itu sudah dapat finalnya. Jadi nonton filmnya tidak seru, benar tidak? Jadi kalau kalian membaca, itu kalian seperti dapat spoiler, nontonnya tidak seru, berlombanya jadi tidak seru. Tapi kalau kalian tidak membaca, itu adalah seperti nonton film yang belum tahu jalan ceritanya dan penasaran. Nanti endingnya gimana? Ya, terserah itu pilihannya. Saya tidak akan melarang kalian membaca ataupun mengharuskan membaca. Jelas? Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, untuk kelompoknya tidak dikelompokkan sekarang, nanti kelompoknya otomatis secara acak, random, benar-benar random. Siapa yang ngeklik pertama kali, dia akan masuk di kelompok itu, dan ketika sudah mencapai 5 orang, maka orang ke-6 akan ditolak. Nanti akan muncul ucapan selamat datang. Jadi begitu masuk, akan muncul selamat datang di kelompok ini. Kalau kemudian tidak sengaja nutup, kemudian buka lagi, selamat datang kembali. Bunyinya adalah selamat datang kembali. Pak, itu untuk link pembagian kelompok itu kapan ya Pak? Ya pas praktek besok, Mbak. Nanti dilaksanakan pada saat praktek. Nanti akan saya sediakan link sejumlah mana tadi? Link sejumlah kelompok yang akan dibuat. Jadi gini. Nah, jadi nanti akan saya tampilkan ini link di sini. Saya share ke grup. Ini ada 12 link ini ya. Kebetulan. Nanti akan saya sesuaikan dengan kelompoknya. Nanti setiap orang akan memilih link yang mana. Kalau ada 7 orang ngeklik link ini, maka orang ke-6 dan ke-7 sesuai dengan urutan waktu yang masuk akan ditolak. Nah, ketika ditolak, maka harus pindah ke link yang lain. Gitu. Jelas? Jadi di sini ada faktor keberuntungan juga. Yang sial adalah yang ketika kelompoknya cuma 4 orang, karena jumlahnya 24, ya kan? Artinya dengan pekerjaan yang sama ditanggung 4 orang itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama.
secara logika. Tetapi bukan berarti kalau orangnya banyak juga pasti cepat. Bisa saja terjadi ketidakcocokan antar orang di dalamnya. Juga bergantung bagaimana cara membagi kerja dalam satu kelompok. Apakah akan membiarkan temannya bekerja sendiri atau mau membantu temannya? Kalau membantu temannya dengan cara mengisikan langsung, maka temannya nilainya akan berkurang dan dia bertambah, akan terlihat seperti egois, ya kan? Dia sudah selesai, kemudian temannya belum selesai, kemudian mengerjakan pekerjaannya temannya nilainya akan berkurang, persentasenya akan berkurang di sini, temannya akan berkurang. Email untuk PV nanti benar, tapi di sini nanti akan ada berkurang kontribusinya terhadap ini. Jadi PV-nya dia berapa persen, VT-nya berapa persen, PT-nya berapa. Misalnya Mbak Rojaa misalnya membantu temannya Mbak Rena. Ini Mbak Rena, ini Mbak Rojaa. Sebenarnya Mbak Rojaa itu kan PV. Tapi Mbak Rena VT-nya belum selesai, maka nanti di sini VT-nya Mbak Rojaa bisa muncul angkanya naik dan Mbak Rena otomatis tidak bisa 100%. Apakah mau seperti itu ataukah mau memberi bantuan dalam bentuk konsultasi gitu ya. Nah, memberi bantuan konsultasi berarti ada percakapan di situ, tapi yang mengerjakan tetap yang bersangkutan. Jadi nanti di sini akan ada keseimbangan. Tapi dengan resiko waktunya jadi lama, benar enggak? Dengan konsultasi kan berarti ada acara ngobrolnya di situ. Ngobrol itu kan berarti mengurangi waktu kerja. Tapi kalau misalnya egois, malah kerjakan semuanya, mungkin membantu sini, membantu sini, maka ini akan muncul di sini 100%, di sini muncul sekian persen, dia paling tinggi nilainya dalam kelompok. Tapi akan menimbulkan rasa ketidaksenangan bagi temannya dalam satu kelompok. Benar enggak? Karena terlihat seperti mendominasi, pengen menang sendiri. Nah, disinilah dinamika dalam berkelompok. Dinamika dalam bersosialisasi. Kita harus menjaga perasaan orang lain, menjaga keadilan dan seterusnya, tapi ada risiko yang harus didapatkan juga, yaitu adalah durasi pengerjaan menjadi lebih lama ketika kita mencoba untuk memberikan kesempatan teman-temannya untuk menyelesaikan sesuai proporsinya. Begitu. Misalnya 4 orang, kemudian misalnya fokus pada ini, yang selesai nanti akan mengerjakan ini, bisa juga. Yang sudah selesai dengan pekerjaannya, kerjakan yang ini. Nah, dan terserah bagaimana membagi kerjanya. Maka nanti strategi di dalam menyelesaikan tugas itu akan menjadi pembeda dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami ya? Nah, ini nanti semuanya bisa lihat, nanti saya share, semua orang melihat, sehingga bisa melihat klasemen dari masing-masing dan bisa memotivasi untuk lebih cepat lagi bekerja. Ketika melihat, kelompok 2 cepat banget ini sudah sekian persen kan rasanya kan di sini. Nah, ini kita harus lebih cepat lagi nih. Ayo kita bantu teman kita yang ini kok masih dalam posisi sekian. Nah, gitu. Maka nanti kalian akan merasakan apa? Tidak seperti sedang mengerjakan tugas, tapi seperti main Mobile Legends. Maka ini saya menyebut istilahnya adalah gamifikasi. Nanti silakan kalau yang mau pendidikan gamifikasi. Gamifikasi adalah pembelajaran yang dibuat seolah-olah seperti main game. Itu namanya gamifikasi. Ada pertanyaan? Yang lainnya? Ini yang bertanya dari... Permisi, Pak. Ya, silakan. Suara saya terdengar jelas tidak, Pak? Terdengar, walaupun agak sedikit putus ya. Silakan, Mbak. Itu nanti linknya di mana ya, Pak? Soalnya layarnya masih gambar YouTube Adel. Oh ya, Ding. Gambarnya sama. Ternyata belum saya tampilkan. Bentar. Window, oh iya. Nah, ini. Ya, nanti linknya nanti akan dibagikan pada
Minggu depan, tidak dibagikan sekarang. Kalau dibagikan sekarang nanti malah dikerjakan dulu ya. Dan nanti ketika waktunya habis otomatis tidak bisa dikerjakan lagi. Akan di-set waktunya, begitu waktu habis maka tidak bisa melanjutkan bekerja. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Batas waktunya kira-kira Ya waktunya sampai selesai, sampai 2,5 jam itu. Kan waktu kuliah kita 2,5 jam ya. Kita mulai 7:30 berarti selesainya jam 10. Cukup panjang, saya yakin selesai kok. Cuma cepat tidak ini bandingkan yang lainnya. Menang juara apa tidak itu kan. Paling adunya di situ. Kalau selesainya pasti selesai. Karena saya kemarin sudah mencoba satu percobaan paling maksimal 1 jam. Itu kalau sendirian berarti kan ada 5 berarti 5 jam. Tapi karena kelompok kan jadinya paling juga 1 jam selesai gitu. Kalau tidak ada kesulitan komunikasi. Oke, ada lagi? Dengan demikian kalian tidak perlu mengerjakan tugas di luar jam ya. Nanti setelah selesai tinggal hanya tabel-tabel, grafik-grafik dan tabel nanti tinggal taruh di Canva atau pakai apa nanti dijadikan presentasi. Jadi presentasinya cukup kupas-kupas saja nanti dijelaskan gitu. Nggak perlu harus membuat mikir baru gitu ya. Tinggal grafiknya, tabelnya itu tempelin aja. Baik, cukup jelas ya. Saya kira Untuk panduannya ada Bapak sediakan video panduan atau tidak, Pak? panduan apa? Panduan, iya. Cara kerjanya tadi sudah ada di sini. Ini di setiap halaman. Maksudnya yang sampai grafik, kemudian yang sampai jadi sendiri ya. Grafiknya jadi sendiri, tidak perlu membuat. Hanya memasukkan. Jadi ketika data ini dimasukkan, jadi data ini masuk semua full, nanti otomatis di sini ngisi sendiri semuanya ngisi sendiri. Tinggal kita pilih ini. Begitu kita pilih, grafiknya langsung jadi. Grafiknya jadi, nilai R-nya juga langsung keluar sendiri di sini. Nah, nanti kalau penasaran, loh kok grafiknya begitu, baca buku saya. Cara membuat grafiknya. Gitu. Jadi kalau di sini semuanya ini hanya praktek mendapatkan data saja sebenarnya. Lalu membuat analisisnya hanya dengan memilih regresi yang mana. Kan setiap kita pilih regresi di sini R-nya keluar kan. R-nya segini, R-nya segini. R-nya yang paling besar yang mana? Itu yang kita pilih. Misalnya sudah dipilih eksponensial, R-nya berapa, lalu disimpulkan. Simpulannya apa? Kalau linear, simpulannya apa? Jadi simpulan ini didasarkan pada regresi yang kita pilih. Nanti grafik di sini, ini ada grafiknya, ini jadi sendiri, nggak usah dibuat. Begitu ada angkanya, ini gambarnya muncul sendiri, sesuai dengan regresi yang kita pilih. Gitu, Mbak. Jelas ya? Iya, Pak. Cara membuat grafik, baca buku saya. Kalau ini grafiknya sudah dibuatkan, otomatis. Jadi yang diisi yang mana? Yang warna biru. Hanya yang warna biru. Begitu warna biru diisi, otomatis nilai di sini naik. Nilai di sini naik. Kalau mengedit data, maka edit datanya naik. Menghapus data, nilai hapus datanya naik. Ini berapa kali dia mengedit, berapa kali menghapus. Jadi misalnya ada data dengan nggak jadi dihapus, jadi mendelete data. Gitu. Nanti semuanya tercatat di sini. Nah, ada catatannya. Menarik nggak ini kayak gini? Membuat kayak gini, pengen membuat kayak gini nggak? Tidak semua orang bisa membuat seperti ini. Kalau tidak tidak mempelajari bagaimana formula. Formula itu rumus di Excel ya. Ini bisa dilakukan karena kita belajar menggunakan formula. Jadi sebenarnya ini formula. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya di dalam sini ada formula. Ini sudah ada formulanya. Ini formulanya. Ini ada formulanya. Ini juga ada formulanya. Ini sudah ada formulanya ya. Nah, sudah ada. Nah, ini pun ada formulanya. Kita lihat di sini ada formulanya. Ini ada formula. Ini ada formula. Nah, semuanya formula lagi.
Ini rumusnya panjang ini. Ini sebenarnya semuanya rumus. Nah, ini rumus. Oke, cukup ya. Baik, kita akhiri kuliah kita hari ini. Selamat pagi. Selamat bersenang-senang untuk minggu depan. Karena minggu depan kita main game. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.